Perkenalkan, saya Gina Sabrina NIM 114210056. Di sini saya akan menjelaskan tentang acara 2 yaitu contouring, tabelling, simbologi, dan labeling. Untuk contouring, langkah pertama kita bisa membuka aplikasi Global Mapper, lalu kita pilih yang Open Your Own Data Files. Kita pilih DMNAS yang sesuai dengan peta yang kita gunakan sebelumnya. Kita klik Open, lalu kita klik OK. Jika sudah muncul tanda seperti pada layar, kita bisa ke file, lalu open data file, lalu kita pilih administrasi yang formatnya SHP. Kita klik open. Jika sudah muncul seperti pada layar, kita bisa kembali ke file, lalu kita pilih yang generate contours. Nah, untuk kontur intervalnya disesuaikan lagi dengan wilayah yang digunakan, apakah dia terjal atau landai. Untuk saya gunakan kontur intervalnya yaitu 5. Setelah itu kita bisa ke bagian contour bounds, lalu kita pilih yang draw box. Kita akan gambar kotak yang mencakup batas administrasi yang kita buat. Jika sudah, kita klik OK, lalu kita klik OK kembali. Jika sudah, tampilannya akan seperti pada layar. Lalu, kita bisa kembali ke file, kita pilih yang export vector data, lalu kita pilih yang export shapefile. Kita klik OK. Nah, di sini kita select yang bagian export lines. Kita klik, lalu kita simpan dengan nama Ika atau kontur K5 pada file yang akan kita gunakan. Kita klik save, kita yes, lalu kita klik OK. Maka untuk proses contouring sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan tabelling, simbologi, dan labeling. Langkah selanjutnya, kita membuka aplikasi Archmap untuk melakukan tabelling, simbologi, dan labeling. Untuk file Archmap-nya adalah file Archmap yang kita buat pada acara sebelumnya. Jika sudah, kita bisa ke bagian layers, lalu kita klik kanan, kita pilih yang add data. Kita masukkan kontur yang sudah kita buat tadi, lalu kita klik add. Kita klik close. Jika sudah muncul tampilan seperti pada layar, kita bisa pilih yang view processing, lalu kita pilih yang clip. Lalu untuk bagian input features, kita bisa masukkan yang kontur IK5, kita klik add. Lalu yang clip features, kita bisa pilih yang administrasi. Nah, untuk output fitur kelasnya, kita bisa pilih file yang akan kita gunakan pada acara ini. Kita akan beri nama menjadi clip kontur. Jika sudah, kita bisa klik save. Kita klik OK. Clip kontur akan selesai, prosesnya berhasil apabila terdapat notifikasi seperti ini. Kita klik close, lalu kita bisa unchecklist yang bagian kontur IK5-nya kita bisa unchecklist. Nah, hasilnya seperti pada layar ini. Maka selanjutnya yaitu kita bisa ke bagian klik kontur, kita klik kanan, lalu kita klik yang open attribute tables. Lalu kita bisa pilih table options, lalu add file. Di bagian nama kita ganti jadi IK, lalu untuk type-nya tidak usah kita ganti, lalu kita klik OK. Terus kita blok IK-nya, kita klik kanan kembali, pilih yang file kalkulator. Kita klik yes. Nah, di sini kita akan masukkan rumus, yaitu kita klik 2 kali pada elevation, kita spasi, tambahkan MOD, kita spasi lagi, lalu kita masukkan hasil perkalian dari IK yang kita gunakan dikali dengan 4. Karena IK yang tadi saya gunakan adalah 5, maka 5 kali 4 yaitu 20. Lalu kita spasi lagi, sama dengan, lalu 0.
lalu kita klik OK. Nah, jika sudah muncul angka ada minus sampai 0, kita bisa close. Langkah selanjutnya, kita akan kembali klik kanan pada klik contour, kita pilih properties, kita pilih kategoris. Oh, sebelumnya kita pilih yang simbol uji, lalu kategoris. Lalu filenya kita ganti jadi kita. Nah, kita bisa add all values. Nah, di sini kita bisa ganti warna dan ketebalannya. Untuk minus 1, kita ganti warnanya jadi electron gold, lalu untuk ketebalannya jadi 1,50. Kita klik OK. Yang 0 juga kita ganti warnanya jadi electron gold, untuk ketebalannya tetap 1, lalu kita klik OK. Langkah selanjutnya yaitu kita ke bagian label. Kita cek di bagian label features in this layer. Lalu untuk metodenya kita ganti defining classes of feature. Nah, di sini kita ke bagian SQL query-nya kita klik. Kita bisa klik 2 kali pada K, lalu kita spasi, kita tulis sama dengan, spasi lagi, dan ketik dengan 1. Jika sudah, kita klik OK. Nah, pada bagian expression kita klik, kita akan masukkan rumus lagi, yaitu elevation, kita klik 2 kali. Nah, name-nya ini kita bisa hapus, lalu elevation, spasi, tambah, lalu tanda petik, M kecil, lalu tanda petik lagi. Jika sudah, kita bisa klik OK. Nah, di bagian areal ini kita bisa ganti jadi Times New Roman. Lalu kita klik simbol, kita pilih edit simbol, lalu di bagian max kita pilih halo. Kita klik OK, OK lagi, lalu di bagian placement properties-nya kita bisa pilih yang curve, lalu position-nya kita bisa pilih yang on the line. Lalu kita klik OK. Kita klik apply, dan kita klik OK lagi. Maka hasilnya akan seperti pada tampilan di layar. Lalu untuk selanjutnya yaitu kita akan melakukan hal yang sama, yaitu tabeling, simbologi, dan labeling pada administrasi jalan dan sungai dan juga rumah atau bangunan. Yang pertama itu administrasi, kita bisa klik kanan, lalu kita open atribut tabel. Di sini kita bisa pilih yang table options, kita pilih add file. Di sini yang bagian name kita tulis jadi keterangan, lalu type-nya kita jadi teks, lalu kita klik OK. Nah, untuk menulis pada tabel yang kosong ini, kita bisa klik kanan pada administrasi, lalu kita ke edit features, kita start editing. Kita continue. Nah, di sini kita bisa mengisi keterangannya. Yang pertama yaitu ada ladang, yang kedua ada pemukiman, dan yang ketiga itu ada sawah. Jika sudah, kita bisa close. Kita bisa klik kanan lagi pada administrasi, kita pilih properties untuk mengganti simbol dan melakukan labeling. Kita klik simbologi, kita kategoris, kita formatnya kita ganti jadi keterangan, lalu kita add all values. Nah, kita akan mengganti simbol-simbol ini jadi sesuai dengan peraturan RBI, yaitu dengan klik kiri 2 kali, lalu kita ke bagian style reference, add style tulis. Nah, kita pilih yang simbol RBI style yang merupakan file yang sudah kita download sebelumnya. Kita open, kita klik OK. Nah, kita sesuaikan warna simbolnya dengan yang sudah ada di sini. Karena ini ladang, maka kita akan pilih yang tegalan atau ladang. Kita klik OK. Lalu untuk yang pemukiman juga sama, kita gunakan yang sosial budaya. Lalu untuk yang sawah, kita pilih sawah juga. Nah, jika sudah,
kita menuju ke menu labels, kita klik, kita checklist, lalu metodenya kita ganti jadi define class. Nah, untuk label 5-nya kita ganti jadi keterangan, lalu kita ganti Arial jadi Times New Roman, lalu kita klik yang simbol, bagian edit simbol, Max, halo, oke. Oke, lalu kita klik placement properties-nya, kita pilih yang alus horizontal. Nah, untuk duplicate labels-nya kita klik yang remove. Lalu kita klik OK. Jika sudah, kita bisa ke bagian apply dan kita klik OK. Nah, tampilannya seperti ini. Kita ke editor, lalu kita stop editing. Kita klik yes. Kita akan melakukan hal yang sama pada jalan, yaitu klik kanan pada jalan. Kita pilih open attribute tables, kita klik table option, kita pilih add file, bagian nama kita jadi keterangan, type-nya jadi teks, kita klik OK, lalu untuk menulis keterangan sama, klik kanan pada jalan, kita edit features, start editing, continue, lalu kita isi tabelnya yaitu dengan jalan lokal, setapak, dan arteri. Nah, untuk hasil keterangan tabelnya seperti ini, kita bisa close. Kita klik kanan lagi pada jalan, kita ke properties, kita pilih simbology, klik kategoris. Nah, filternya kita ganti keterangan, kita add all values, lalu kita bisa ganti simbologinya menurut peraturan SNI. Nah, SNI yang saya gunakan yaitu dengan skala 1:50.000 yang mendekati dengan skala PT yang saya gunakan yaitu 1:47.000. Kita bisa nanti saja di bagian color kita bisa klik, kalau tidak ada pilihannya di bagian sini kita bisa ganti warnanya yaitu dengan klik yang more colors, lalu kita HSP-nya ini kita bisa ganti CMYK. Nah, sesuai di peraturan CMYK-nya bagian C itu adalah 0, M-nya adalah 60, Y-nya adalah 0, dan K-nya adalah 0. Lalu kita klik OK. Jika sudah, kita bisa OK lagi. Nah, untuk jalan arteri juga sama ya, tadi no colors, CMYK 0, ini 60, 0, kita klik OK. Oke, untuk jalan lokal kita pilih ini karena ada. Untuk jalan setapak kita bisa menggunakan yang ini. Jika sudah, kita klik labels, kita checklist, kita ganti jadi define class metodenya, kita ganti area jadi Times New Roman, kita ke bagian simbol, edit simbol, lalu bagian max kita pilih style hollow, kita klik OK. OK lagi, placement properties, kita bisa pilih curve untuk orientation-nya. Lalu untuk position-nya kita bisa ke yang on the line, yang above atau yang tidak kita klik, kita bisa unchecklist. Lalu kita klik OK. Lalu kita bisa apply dan OK. Sebelumnya kita bisa ke editor, lalu kita stop editing. Yes. Nah, untuk sungai sama, klik kanan pada sungai, open atribut tabel. Lalu ini kita klik ini, kita add file. Lalu bagian namanya kita ganti jadi keterangan. Type-nya kita ganti jadi teks, lalu kita OK. Kita kembali klik kanan, edit features, start editing, continue. Keterangannya yaitu sungai, sungai. Untuk namanya yaitu ada sungai dan sungai musiman.
Jika sudah, tampilan tabelnya akan seperti pada layar. Kita klik close, kita balik klik kanan pada sungai, kita ke properties. Kita ke bagian simbologi, kategoris, filenya ganti keterangan, add of values. Untuk sungainya kita bisa ganti sungainya sesuai dengan peraturan SNI-nya. Kita pilih ini. Mungkin untuk membedakan sungai dan sungai musiman kita bisa bedakan pada ketebalannya. Oke. Sungai musiman. Kita bisa pilih sungai. Atau kita bisa juga ganti colornya jadi warna biru. Kita klik OK. Nah, jika sudah, kita bisa ke labels, kita checklist. Metodenya kita ganti define class. Lalu untuk label filenya kita pilih keterangan. Arealnya kita ganti jadi times Roman. Kita klik simbol. Kita ke edit simbol. Kita ke match. Kita pilih style. Halo, kita OK. Kita klik OK lagi. Kita present propertiesnya. Kita pilih curve. Lalu positionnya kita bisa pilih yang above. Kita klik OK. Kalau sudah, kita bisa klik apply dan klik OK. Ini akan muncul. Lalu jangan lupa untuk ke editor dan stop editing. Nah, yang terakhir yaitu kita akan melakukannya pada bangunan atau rumah. Kita klik kanan, open attribute tables, kita ke klik bagian ini, lalu kita add file. Bagian nama kita ganti jadi keterangan. Untuk type-nya kita bisa ganti jadi teks. Kita klik OK. Lalu kita bisa klik kanan lagi pada rumah. Kita klik edit features, start editing. Lalu ini bisa di continue. Kita isi keterangannya sesuai bangunan yang diinginkan. Kalau saya gunakan kecamatan, masjid, dan pendidikan tinggi. Sudah, kita close, kita klik kanan lagi pada rumah, pilih properties, simbologi, kategoris, lalu file keterangan, lalu add all values, kecamatannya, kita bisa ganti simbolnya sesuai dengan peraturan SNI atau RBI. Kecamatan kita bisa ganti ini kantor camat. Untuk masjidnya kita bisa ganti jadi masjid atau musola. Ini ada masjid. Untuk pendidikan tingginya kita pilih yang sesuai. Sudah, kita bisa ke bagian labels, kita checklist, metodenya kita ganti, label filenya kita ganti keterangan, arealnya kita ganti jadi Times New Roman, kita ke simbol, lalu kita ke add simbol, kita pilih max, kita pilih yang halo, kita klik OK, kita klik OK lagi, kita klik placement properties, kita klik yang change location, kita pilih yang prefer top center all, kita klik OK, kita klik OK lagi, ya sudah, kita bisa klik apply dan klik OK. Maka hasil akhir dari acara kedua ini yaitu contouring, tabeling, simbologi, dan labeling adalah seperti tampilan pada layar. Untuk menyimpan filenya kita bisa klik file, klik save atau save as. Terima kasih.